Hai people, welcome back to Potchill, podcast sambil ngecil bersama gue Gisela Azaria. Usai pencoblosan, masyarakat rame nih people ngebahas hasil quick count. Hasil real count belum keluar, rame juga video euforia kemenangan yang kini jadi tanda tanya besar bagi para rival. Bahkan juga banyak yang aku dapetin nih kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dan lebih lengkapnya kita langsung aja nih ngobrol sama part of Ubah Bareng sekaligus jubir muda Timnas Amin, Kak Sami Usama Abdul Aziz. Halo Gisel. Kak. Akhirnya Bang Sam ya, Bang Sam ya. Boleh. Gimana kabar Bang Sam? Alhamdulillah baik seger. Baik seger. Semangat terus. Langsung aja nih, gimana tanggapan Bang Sam ngelihat video euforia atau perayaan kemenangan Paslon 2? Langsung aja deh, sikat. Iya, seperti saya pernah sampaikan sebelumnya di salah satu media bahwa memang terlihat sekali dipersiapkan ya dengan ada rigging, ada LED, ada persiapan pengerahan massa dan lain-lain itu. Dan konon katanya tidak diakui sebagai pidato kemenangan, tapi katanya memang sekedar untuk kumpul-kumpul aja. Tapi nyatanya ya di sana ada joget-joget juga gitu loh, ada pesta-pesta, ada apa tuh namanya, ya semacam pesta lah. Tapi ya nggak masalah, itu kan hak masing-masing ya. Tapi kalau kami dari Timnas Amin ingin menghargai proses yang ada di KPU, walaupun disclaimer sebelumnya kami tidak menolak atau tidak mendiskreditkan hasil dari quick count, karena kami menghargai sekali scientific base yang dilakukan oleh quick count, mengambil sampel, tapi memang kami tetap harus menunggu dari hasil dari KPU. Dan itu memang yang sebenarnya. Dan pada saat ini diambil tanggal 20 Februari, jadi masih ada sebulan lagi. Pengumuman dari KPU kita tunggu aja. Iya, tanggal 20 Maret ya nanti 20 Maret ya Kak ya. Tinggal sebulan lagi ya. Jadi masih banyak sekali yang kemungkinan yang akan terjadi ke depan, kita lihat aja. Nah, ngomong-ngomong kemungkinan yang terjadi, bukan kemarin sih, beberapa hari lalu saya juga ngeliat nih di Instagram Ubah Bareng, kan ada mengunggah yuk pantau KPU gitu, yang menunjukkan ada istilah penggelembungan suara, betul ya. Hingga kini apa aja tuh kecurangan-kecurangan yang udah ditemukan tuh Pak? Iya. Jadi kami di sini Ubah Bareng tuh sebenarnya pengen membantu KPU untuk menghasilkan pemilu yang damai, adil, luber lah ya. Begitu juga KPU dengan Bawaslu. Makanya kami di sini bukan berarti mengkritisi KPU, enggak. Justru kami ingin membantu mensupport KPU yang mungkin kerjanya kan berat banget ya. Nah, dari hasil yang ada di hitung langsung real count yang ada di KPU, kami ikut memantau juga tuh, mencocokkan data yang ada di KPU dengan data yang ada di C1 yang sudah di crowdsource dari teman-teman semua yang ada di daerah. Untuk mengumpulkan di sana kami sediakan link untuk upload view filenya, dan akhirnya ternyata banyak sekali terjadi penggelembungan. Memang nggak hanya di paslon 2 aja penggelembungan, ada juga memang di paslon kami, di paslon 1 kami akui ada juga ada ketidaksesuaian antara yang di real count di KPU dengan yang ada di C1. Tapi di sini kami ingin, tapi memang ditemukan banyak sekali, entah kenapa banyakan itu memang ada di paslon 2 yang penggelembungannya. Tapi memang kita terus pantau, cocokkan dengan C1 yang kami dapatkan dari relawan, dan hal itu ya tujuannya sekali lagi untuk membantu KPU supaya kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dan semoga nggak ada ubah-ubah C1 ya nanti ke depannya. Jadi memang supaya sesuai lah dengan apa yang sudah ada di lapangan. Baik, lalu aku juga sempat ngecek sih, mungkin ada beberapa yang tidak sinkron nih, tapi yang sempat diunggah di Ubah Bareng, aku ngecek kan itu 142 jadi 842 tuh ya. Iya. Nah, tapi aku baru ngecek kemarin itu tetap 142, itu emang bisa dirubah atau gimana tuh ya? Iya, jadi memang ada perbaikan dari KPU, dan KPU sendiri sudah mengakui kan. Ada error dan lain-lain. Tapi ya kami sangat menyayangkan itu terjadi di sistem yang harusnya sudah sangat matang gitu di KPU ini. Ini kan urusan bernegara, ini bukan hal yang kecil, dan kami juga sudah tahu, pasti juga sudah membaca bahwa ini juga pasti sudah di trial and error sebelumnya kan. Nggak mungkin langsung di running kan. Pasti ada trialnya juga sebelumnya. Tapi hal ini ternyata terjadi gitu loh. Nah, kami berharap KPU bisa lebih profesional lagi dan menghasilkan websitenya juga, sistemnya yang lebih baik lagi. Dan kemarin juga lagi rame-rame soal cloud-nya ternyata nggak ada di dalam negeri ya. Iya, yang di luar negeri di China ya. Nah, itu juga jadi salah satu perhatian bagi kami, kenapa hal itu bisa terjadi. Karena negara kita mampu kok.
Nggak perlu kita pakai, ya sebut saja kemarin Alibaba gitu ya. Nggak perlu pakai di sana, negara kita mampu. Kenapa kita mesti pakai cloud yang ada di sana gitu? Padahal ini adalah data yang sangat privacy gitu, sangat private bagi sebuah negara gitu. Dan harusnya nggak bisa dibuka ke negara lain, yang harusnya memang kita kuasai di dalam negeri sendiri. Ini jadi catatan khusus sih, dan ini memang sudah menjadi concern juga bagi Timnas Amin yang nantinya kita bisa uji kelayakannya di MK nantinya. Gitu. Baik, selain itu Timnas Amin juga ada menduga ada 3 juta suara Anies Imin yang dihapus oleh KPU ya. Itu nanggepin itu kan Timnas Amin sempat minta untuk KPU ya udah fair buka data lah gitu. Apakah udah ada tanggapan nih dari KPU terkait permintaan tersebut, Bang? Ya, kemungkinannya tuh hal itu terjadi 2 ya. Memang pada saat itu, pada saat input data di paslon 01-nya salah, sehingga datanya sangat besar, atau ya memang ada di bagian lain, karena kan 3 jutanya itu kan dilihat dari secara holistik ya, secara universal itu kehilangan 3 juta. Mesti dicari sini 3 juta tuh hilangnya di TPS mana, daerah mana, bagian yang mana. Kalau memang ternyata ada satu TPS yang penggelembungannya luar biasa sehingga mempengaruhi suara yang signifikan, ya itu silakan dihapus saja. Jadi kalau memang enggak, ya jadi tanda tanya juga gitu. Jadi mesti diperdalam lagi. Jadi kami sekali lagi ingin membantu KPU untuk bisa menghasilkan data yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu sih. Baik, nah untuk mengungkap pencurangan, untuk membantu ya tujuannya itu, katanya Timnas Amin mau collab nih sama tim TPN Ganjar Mahfud. Gak tau aku sih sempat baca gitu untuk mengungkap kecurangan, emang betul? Yang pasti nggak hanya dengan timnasnya dari timnya Pak Ganjar Mahfud aja gitu ya. Yang pasti semua anak negeri juga berhak untuk bisa mengawasi itu. Kita juga ada website kawal pemilu. Kami juga berkolaborasi dengan teman-teman di sana yang memang juga sudah crowdsourcing untuk di sana. Jadi ke semua pihak sih ada, nggak hanya dari situ aja, tapi juga dari semua, karena memang ini menjadi perhatian publik. Ini juga tanggung jawab kita bersama untuk bisa menjaga sih. Baik, dari TPN Ganjar Mahfud itu kan juga ada bikin tim hukum. Timnas 01 juga sudah ada. Sejak awal kita sudah membentuk tim hukum Amin. Tim hukum Timnas Amin itu udah lebih dari 1.000 pengacara yang bergabung, dan nantinya makanya mereka sekarang semua itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi nantinya memang sedang dikumpulkan dan sudah membuat sistem juga mereka untuk misalnya ada laporan ke Timnas Amin dari tim hukum, pelanggarannya apa, dianalisa pasalnya pasal berapa, langsung keluar surat dari Timnas Amin, tim hukum ini untuk bisa dilaporkan ke Bawaslu misalnya. Dan itu langsung berbentuk. Dan itu sistemnya udah kita bentuk sendiri. Baik, sejauh ini sekarang udah lagi berdiskusi dengan tim. Kita sedang kumpulkan semua bukti-bukti, kita sedang kumpulkan juga semua forum C1-nya. Dan memang yang paling penting itu bukan kekurangan informasi, kekurangan data yang ada di KPU, tapi hal-hal yang terjadi sebelum 14 Februari. Itu juga harus jadi concern kami, dan kami sudah mendalami itu. Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi yang TSM ya, terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di sebelum 14 Februari itu. Tahu sendiri bahwa kemarin ada film Dirty Vote yang memang sudah menjabarkan banyak sekali fakta-fakta yang terjadi, dan dari salah satu majalah terkenal juga ya di Indonesia sudah menggali secara mendalam tentang apa saja yang sudah terjadi di sebelum 14 Februari ini. Dan ini yang akan kami dalami, dan ini yang mungkin bisa menjadi senjata pamungkas untuk bisa mengungkap adanya kekurangan-kekurangan dari penyelenggaraan pemilu kali ini. Gitu. Baik, wow. Dan nanti setelah udah mengantongi ini, nanti rencananya dibawa ke MK ya? Iya. Ke MK ya? Iya. Semoga nanti Paman bisa profesional di sana ya. Aduh, ketawa aja deh. Belum lama ini pasca pemilu Ubah Bareng ngadain ini ya, alarm perubahan kan. Udah ada desak Anies, lepet Imin. Nah, terus sekarang nih lagi alarm perubahan. Apa bedanya nih? Apa kegiatannya alarm perubahan, Bang? Iya, jadi setelah kita bikin desak Anies, lepet Imin, ada juga ekspedisi perubahan, ada juga lokerum Timnas yang kita mengangkat punggawa-punggawa dari Timnas. Kita bikin namanya alarm perubahan. Alarm perubahan ini memang acara yang disiapkan tanpa paslon, tanpa Mas Anies dan Caimin, karena memang kita fokus berbicara soal visi perubahannya. Karena bagi kami, Pak Anies Caimin adalah sosok yang bisa mengawal perubahan itu, dan kami di sini harus mengetahui dan memahami, mendalami soal visi perubahan secara garis besarnya. Nah, disinilah kami saling berbagi. Jadi masing-masing teman-teman, siapapun yang hadir pada saat itu, dengan waktu yang terbatas memang, nggak bisa semua, boleh menyampaikan pendapatnya dan boleh menyampaikan unek-uneknya
tentang visi perubahan ini dan apa yang terjadi di hari ini gitu. Baik pada saat kita bikin 2 kali ya, pertama sebelum 14 Februari dan kedua setelah 14 Februari setelah pencoblosan. Dan keduanya kurang lebih sama tentang wrap up dari apa yang sudah kita lakukan kemarin. Yang pertama, yang kedua juga kita lakukan tentang menyemangati teman-teman semua untuk bisa tetap ada di jalur perubahan. Seperti Mas Anies juga sampaikan bahwa kita akan konsisten di jalur perubahan dan tidak akan bergeser sedikit pun. Insya Allah kita akan konsisten di sana, dan di sana banyak sekali yang hadir. Padahal nggak ada paslon, dan ini membuktikan bahwa keresahan yang kami lakukan, yang kami alami, yang kami dalami ini memang dirasakan oleh banyak sekali teman-teman di lokasi itu. Dan ke depan mudah-mudahan kami juga bisa tetap melakukan ini di berbagai daerah seperti Desa Anies kemarin, dan kami bisa berbagi rasa, berbagi cerita, berbagi informasi, dan ingin menularkan semangat-semangat perubahan ke seluruh Indonesia. Baik, jadi ini akan tetap ada setelah real count sudah keluar pun tetap akan berjalan nih ya? Iya, betul. Jadi setelah 20 Maret pun, misalnya hasil sudah keluar ya kami tetap akan jalan sih. Gitu. Baik, nah ini nih yang belum lama ini sempat rame pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Ya. Itu udah ada info belum sih mereka melakukan apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Isi pembicaraannya jujur kami nggak tahu ya, belum tahu. Mungkin memang pembicaraan dari tataran Pak Surya Paloh dan koalisi lainnya. Tapi yang kami tahu adalah Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi adalah teman lama. Beliau menurut kami ya wajar-wajar aja kalau misalnya beliau bertemu gitu ya. Dan isinya apa kami belum tahu. Tapi kami menghargai komunikasi yang dibangun oleh Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Memang ya komunikasi nggak boleh mandek ya, komunikasi harus lancar, tapi yang pasti apapun itu seperti yang Mas Andi sampaikan, kita tetap ada di jalur perubahan. Betul. Terakhir, ada pesan yang ingin disampaikan ke In-People atau masyarakat kita nih? Mungkin boleh disampaikan di sini. Siap. Buat teman-teman In-People semua yang menyaksikan, yang mau subscribe ini semua, jangan lupa di-subscribe juga. Siap, maka. Promosi. Jadi kita saat ini sedang menunggu waktu untuk 20 Maret hasilnya akan keluar nanti. Tapi bagi kami, izinkan kami dari tim Amin, Pak Anies dan Caimin untuk bisa berjuang, memperjuangkan apa-apa yang kurang dari pemilu kali ini. Kami menghargai apapun hasil dari quick count dan itu memang scientific base. Kami tidak menampik hal itu dan izinkan kami untuk bisa terus berjuang membuka semua pelanggaran, kekurangan, dan hal-hal yang memang dirasa menyalahi aturan. Dan hal itu dibolehkan dan diwajarkan oleh di negara demokrasi kali ini dan juga negara hukum. Jadi dengan teman-teman juga semua yang mendukung Amin, kita akan tetap di jalur perubahan. Hasilnya belum keluar, hasil akhir ada di KPU. Dan kita berharap dan kita dorong terus untuk KPU bisa bersikap secara profesional, begitu juga dengan Bawaslu, supaya bisa bekerja keras dan profesional juga sesuai dengan apa yang ada di rakyat Indonesia yang terjadi di 14 Februari. Dan untuk ke MK juga kita akan perjuangkan terus, dan semoga MK bisa menjaga marwah dan nama baiknya yang kemarin sudah tercoreng. Semoga kali ini bisa diperbaiki dan bisa menghasilkan keputusan yang adil seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, kalau gitu buat In-People, pokoknya siapapun nanti pemimpinnya ya, kita sama-sama dukung, kita sama-sama doakan. Yang penting punya tujuan yang mulia ya untuk membangun Indonesia maju, Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau gitu saya Gisela Azhar ingin mengucapkan terima kasih banyak Bang Sam. Udah berkunjung ke Pocil Podcast sambil ngecil. Keren banget nih, Pocil. Sukses terus buat Pocil. Makasih Bang Sam. Well, In-People jangan lupa tonton Pocil selanjutnya in Today In-People's Way. Bye. Bye.